Suatu hari, sebuah keluarga kecil bersiap untuk pindah rumah. Sang ayah lantas membawa mereka ke sebuah rumah yang lebih besar untuk memberi ruang kepada anak kedua mereka yang akan segera lahir. Hanya saja anak pertama mereka yang bernama Michael tampak kurang setuju dengan alasan rumah tersebut terlihat hampir runtuh. Namun karena sudah terlanjur membelinya, akhirnya keluarga itu pun menetap di sana. Saat memeriksa loteng, Michael sempat dikejutkan oleh kehadiran seekor burung gagak yang terbang menuju sebuah gudang tua menyeramkan di belakang rumah mereka. Parahnya lagi, Michael juga mendapatkan kamar di loteng tersebut dengan alasan kamar yang berada di dekat toilet disiapkan untuk adiknya. Keesokan pagi, ibunya meminta Michael tidak masuk sekolah. Awalnya Michael merasa senang, tetapi mengetahui tujuan sang ibu adalah memintanya untuk membantu mendekorasi kamar adiknya, maka dengan kesal Michael berkata harus mengikuti sebuah ujian di sekolah. Saat pelajaran renang, anak-anak diminta untuk melompat dari papan loncat. Sayang Michael yang takut pada ketinggian menolak untuk melakukannya. Hal ini menyebabkan Michael diejek oleh teman sekelasnya. Namun sang sahabat yang bernama Licky membelanya dan mengusir anak laki-laki pengganggu itu. Sesampainya di rumah, Michael memperhatikan seekor tikus melewati halaman. Karena rasa penasaran, dia mengikuti tikus itu hingga sampai di gudang tua di belakang rumah mereka. Michael kemudian mencoba masuk dan menjelajahi gudang yang benar-benar menyeramkan tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mendengar suara seseorang di dalam gudang. Sontak membuat Michael takut dan segera kembali ke rumah dengan niat memberitahu ibunya. Namun ia malah mendapati ibunya sedang menahan sakit akibat mengalami kontraksi. Oleh sebab itu, Michael segera memanggil ambulans untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, sang ayah yang merupakan driver taksi pun datang. Ayahnya memberitahu bahwa adik perempuannya telah lahir, tapi akibat lahir prematur, maka bayi mungil ini harus ditempatkan di dalam tabung inkubator sampai kondisinya stabil. Melihat adiknya tersebut, rasa cemburu Michael akhirnya hilang dan sangat menyukai anggota baru keluarga mereka. Sekembalinya ke rumah, sang ayah memeriksa gudang setelah Michael mengatakan mendengar suara seseorang di dalamnya. Tetapi dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Jadi meminta Michael tidak pergi ke gudang itu lagi karena kondisi yang bobrok bisa membahayakan keselamatannya. Dia lalu mengajak Michael merenovasi kamar adiknya. Ternyata Michael sangat bersemangat sehingga membuat ayahnya senang. Selesai merenovasi kamar, Michael yang berjalan di halaman bertemu dengan seorang gadis bernama Mina yang mengaku tinggal di seberang rumah Michael. Tapi Michael merasa Mina adalah gadis yang aneh sehingga tidak tertarik berbicara kepadanya. Michael kemudian memutuskan kembali ke gudang. Ketika berada di dalam gudang, Michael kembali mendengar suara aneh sampai ia melihat seorang pria gelandangan. Oleh sebab itu Michael segera berlari ke rumah. Namun sampai di rumah ia melihat ayahnya sedang menghibur ibunya di telepon. Karena kondisi sang adik yang semakin memburuk, tidak ingin memperkeruh suasana, akhirnya Michael mengurungkan niat untuk memberitahu perihal gelandangan tadi kepada ayahnya. Keesokan hari di sekolah, Michael memberitahu Licky tentang gelandangan di dalam gudang. Tetapi Licky lebih tertarik pada kontes renang daripada ceritanya dan mengajak Michael untuk menonton kontesnya yang akan berlangsung. Di dalam kelas, Michael menemukan mejanya penuh dengan serangga menjijikan. Hal ini menyebabkan anak-anak lain berteriak ketakutan sehingga kelas harus dihentikan. Dalam perjalanan pulang, Michael bertemu dengan Mina. Tapi seperti sebelumnya, pembicaraan mereka tidak berlangsung baik. Sampai di rumah, Michael yang dirundung rasa penasaran memutuskan pergi menemui gelandangan di dalam gudang. Di sana Michael merasa jijik melihat gelandangan tersebut memakan siput hidup-hidup. Namun di sisi lain, Michael merasa kasihan sehingga menawarkannya makanan. Tapi gelandangan ini justru menyebutkan angka 27 dan 53 yang membuat Michael bingung. Michael selanjutnya diajak ke rumah sakit untuk mengunjungi adiknya. Di lorong ia bertemu dengan seorang nenek bernama Grace. Dalam pembicaraan, Grace mengisahkan tentang anak-anaknya yang sudah lama tidak mengunjunginya. Ketika hendak menyelesaikan pembicaraan, Grace berbagi salah satu buah anggurnya kepada Michael.
Michael lantas mencoba mendengarkan detak jantung sang adik dan membandingkannya dengan detak jantungnya sendiri untuk memastikan adik kecilnya tersebut masih hidup. Pada malam hari, ayah Michael memesan makanan untuk mereka berdua. Melihat daftar menu tersebut, Michael yang teringat akan gelandangan di gudang memesan menu nomor 27 dan 53. Lalu pada malam hari, secara diam-diam Michael membongkar bak sampah dan mengambil sisa makanan tadi, lalu memberikannya kepada gelandangan di dalam gudang. Ternyata gelandangan ini sangat menyukai makanan tersebut. Lantaran terlalu menikmati makanan, gelandangan ini akhirnya tersedak, sehingga Michael mencoba menepuk punggungnya dan merasa ada yang aneh di punggung gelandangan tersebut. Michael bahkan menemukan sehelai bulu di atas meja, tapi pria ini menolak untuk menjelaskan apa-apa. Di lain waktu, Michael menceritakan pertemuannya dengan gelandangan aneh itu kepada Grace. Oleh karenanya Grace meminta Michael untuk terus membantu pria malang itu, dan dia berbagi sebuah anggur lagi dengan Michael. Ajaibnya, adik Michael akhirnya sembuh dan diizinkan pulang bersama mereka. Kamar baru yang didekorasi oleh Michael dan ayahnya tayal membuat sang ibu sangat bahagia. Sejak hari itu malam-malam Michael dipenuhi dengan tangisan adik perempuannya, kendati cukup menyebalkan. Michael merasa senang berada di dekat anggota keluarga baru mereka. Keajaiban lain terjadi ketika Michael mampu melakukan lompatan sejauh 6 meter dalam pelajaran olahraga, di mana pada saat yang sama, gelandangan di gudang juga bereaksi. Michael kemudian membawakan obat-obatan kepada gelandangan itu, sehingga kondisinya semakin membaik. Dia juga bersedia berbicara dengan Michael tanpa mengungkapkan jati dirinya. Pada suatu hari libur, Michael bermain dengan Licky di hutan. Namun Michael mendadak merasa sesuatu yang buruk terjadi di rumah, sehingga memutuskan segera pulang. Benar saja, sampai di rumah ia melihat orang tuanya sedang berkemas-kemas untuk membawa adik perempuannya yang tiba-tiba sakit. Akibat hal ini Michael harus ditinggalkan seorang diri. Kesal dengan apa yang terjadi terhadap adiknya, Michael pun melepaskan kemarahan pada semak-semak di belakang rumah. Dan entah bagaimana, kemarahan Michael menyebabkan gudang juga ikut bergetar. Berikutnya Michael menceritakan tentang sang adik kepada Mina. Guna menenangkan Michael, Mina mengajaknya ke sebuah tempat rahasia, yaitu menara tua di tepi danau. Untuk sejenak Michael merasa tenang karena bisa melupakan masalah adiknya. Tetapi di rumah sakit, kondisi adik perempuan Michael semakin lemah akibat masalah jantung yang sangat fatal. Mengetahui hal ini, Michael yang tidak dapat berbuat apa-apa kembali menemui gelandangan di gudang untuk berbagi cerita. Sayang gelandangan ini malah berkata, manusia begitu kecil di alam semesta dan kematian hanya bagian dari kehidupan manusia. Mendengar ini Michael menjadi kecewa dan pergi meninggalkannya. Malam itu sejumlah jamur tumbuh secara ajaib di dinding kamar Michael. Keesokan hari Michael mengajak Mina ke gudang dan memperkenalkannya kepada gelandangan di sana. Melihat kondisinya Mina menjadi sangat penasaran. Terlebih menyadari kulit pria itu tampak seperti kulit orang mati, yang menurutnya akan semakin kaku dari hari ke hari. Saat meninggalkan gudang, Mina dan Michael kembali bertukar pikiran tentang siapa sebenarnya gelandangan tersebut. Begitu sampai di rumah, ayah Michael yang sedang membersihkan jamur di dinding mengatakan akan membersihkan gudang juga. Khawatir ayahnya akan menemukan gelandangan itu, maka Michael meloncat-loncat di tempat tidur hingga menjebol lantai loteng. Akibatnya sang ayah pun bergegas kembali ke rumah dan membatalkan niat membersihkan gudang. Keesokan hari, Michael bertemu lagi dengan Grace di rumah sakit. Manakala Grace memperhatikan kekhawatiran di wajah Michael, maka Grace memberikan semua anggurnya dan mendorong Michael untuk menghadapi kesulitan dengan berani. Setelah dokter memberitahu bahwa tidak ada pengobatan yang efektif untuk masalah jantung bayi, maka ibu Michael menjadi sangat frustrasi. Michael pun hanya bisa memandangi wajah sang adik yang tidak berdaya dengan sangat sedih dan meletakkan bulu milik gelandangan di atas inkubatornya. Ayah Michael yang merasa putus asa akhirnya menghabiskan beberapa botol minuman yang membuatnya kobam. Alhasil dalam keadaan kobam, sang ayah berniat untuk membakar gudang, tetapi Michael berusaha mencegahnya. Akibat gagal menghentikan sang ayah,
Maka dengan sekuat tenaga Michael memapah pria gelandangan keluar dari gudang. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar habis gudang tersebut. Setelah menyelamatkan pria gelandangan, Michael juga membawa ayahnya yang kobam pulang ke rumah. Saat ayahnya tertidur, Michael menemui Mina dan menunjukkan telapak tangannya yang terluka akibat terbakar, serta meminta Mina untuk membantunya menyembunyikan gelandangan di menara di tepi danau. Atas bantuan anak-anak ini, gelandangan tersebut akhirnya menyebutkan namanya sebagai Skellig. Saat kembali ke rumah, Michael mendapati ayahnya telah bangun dan tengah menempel wallpaper di kamar adiknya. It's really late. You've been working all day. Pada hari berikutnya, Michael dan Mina membawakan perbekalan dan makanan, serta merawat Skellig dengan baik. Ketika membukakan baju Skellig, terungkaplah 2 buah sayap yang sudah lama dia sembunyikan di punggungnya. Sayap-sayap tersebut juga patah dan hampir tidak ada bulu yang tersisa. Hal ini tentu saja membuat mereka berdua heran. Namun Skellig terlalu lemah untuk menjelaskannya. Penasaran dengan apa yang mereka lihat, maka kedua anak ini berusaha mencari tahu tentang Skellig melalui buku-buku dari perpustakaan. Sayang diskusi mereka terganggu akibat teman-teman Michael mengira mereka berdua berpacaran. Pada malam hari, Michael kembali bertemu dengan Mina. Mereka berdua lantas pergi ke menara hanya untuk menemukan Skellig yang sekarang sudah bisa berdiri. Rupanya seekor burung membawakan makanan kepada Skellig. Skellig kemudian memegang tangan Mina dan Michael dan membuat mereka perlahan berputar melayang di udara. Pengalaman luar biasa ini membuat Michael dan Mina begitu terkejut, apalagi menemukan luka di telapak tangan Michael yang secara ajaib sembuh. Pada sore hari mereka menemui Skellig lagi untuk membersihkan sayapnya yang kotor. Hanya saja mereka merasa kedinginan akibat cuaca yang mendung. Namun setelah Skellig mengembangkan sayapnya, tiba-tiba matahari bersinar terang. Keesokan hari di dalam kelas, Michael dipanggil ke rumah sakit akibat adiknya akan menjalani operasi jantung. Takut akan hal ini, maka Michael mencoba meminta bantuan Skellig, mengingat Skellig dapat menyembuhkan lukanya. Malang Skellig hanya memberitahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia sudah menyerah pada dirinya sendiri dan menganggap dirinya sebagai malaikat pecundang. Sementara itu, kontes renang yang diikuti Licky akan segera berlangsung. Tanpa dukungan dari Michael, Licky akhirnya melakukan pertunjukan yang sangat buruk. Pada waktu yang sama, Michael menemui Mina dalam keadaan sedih. Beruntung ibu Mina mengizinkan Michael tidur di rumah mereka untuk memulihkan semangatnya. Keesokan pagi, Michael menolak pergi ke sekolah dan memaksa untuk ikut ke rumah sakit. Meski sempat terjadi pertengkaran kecil, sang ayah akhirnya mengizinkannya ikut. Di rumah sakit, adik Michael dipersiapkan untuk proses operasi. Dalam penantian, Michael memutuskan untuk menemui Grace. Namun ia diberitahu bahwa Grace telah meninggal pada malam sebelumnya. Dalam kesedihan yang bertambah, Michael memohon izin kepada ibunya untuk pulang seorang diri. Ternyata Michael bukannya pulang ke rumah, melainkan pergi ke menara. Dalam perjalanan, Michael tidak menyadari Licky melihat dan mengikutinya. Begitu sampai di depan menara, Licky mencoba menanyakannya. Tapi akibat tidak mendapat jawaban, Licky langsung menerobos masuk sehingga terjadi pertengkaran di antara keduanya. Namun Michael berhasil mengusir Licky. Sekepergian Licky, Michael menemui Skellig di puncak menara. Michael mengungkapkan rasa percaya bahwa Skellig dapat menyembuhkan adiknya. Guna membangkitkan keyakinan Skellig, maka Michael yang takut pada ketinggian ini berdiri di tepi menara, lalu langsung meloncat. Benar saja, dalam sekejap Skellig menangkap dan membawanya terbang ke angkasa. Cukup lama berkeliling, Skellig akhirnya membuat Michael tertidur. Setelah meninggalkan Michael di tempat aman, Skellig segera mendarat di rumah sakit. Dengan kekuatannya, Skellig membuat para perawat tidak menyadari kehadirannya. Ia bahkan dengan mudah membuat ibu Michael yang sedang menjaga bayinya tertidur. Skellig kemudian mengambil bayi mungil itu dari inkubator, lalu melayang berputar-putar di ruangan, sembari menatap tajam ke arah sang bayi. Di tempat lain, Michael dibangunkan oleh Mina. Dan setelah itu, Michael bergegas pergi ke rumah sakit, di mana dia menemukan adik bayinya sudah sehat. Sang ibu menceritakan bahwa tadi malam ia bermimpi melihat seorang pria bersayap datang untuk menyembuhkan bayinya.
Michael tahu Skelliglah pria yang dimaksud oleh ibunya. Melihat kebahagiaan orang tuanya, Michael menyarankan untuk menamai sang adik sebagai Grace, guna mengenang nenek yang telah menginspirasinya. Mereka selanjutnya kembali ke rumah dengan bahagia, di mana kamar Grace sudah jauh lebih indah dari sebelumnya. Michael juga menemui Licky dan menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka, hingga kedua sahabat itu akhirnya berdamai. Di hari berikutnya, Michael dan Mina mengunjungi Skellig. Mereka membawakan makanan favorit Skellig sebagai rasa terima kasih. Tapi Skellig berkata, mereka berdualah malaikat yang telah memberinya kekuatan. Skellig pun memutuskan pergi dari sana. Dan sebelum pergi, Skellig mengakui kalau dia adalah malaikat yang akan membantu lebih banyak orang untuk menghidupkan kembali harapan mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.